wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, Ibu. Ya, terus ada musnya. Ada yang hadir nggak ini? Ada. Sama Andi Fadila bolos. Ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Berdoa. Coba berdoa selesai. Berdoa selesai. Kayak bisa dilihat di situ ada gambar apa di atas? Pesawat. Hari ini kita mau belajar pesawat. Siapa di sini yang pulang kampungnya naik pesawat? Saya. Siapa yang belum pernah naik pesawat? Saya. Ajak ya. Bisa kalau naik pesawat tuh ini nggak sih pas mendarat itu kamu sadar nggak kalau si pesawat itu padahal kalau ada angin itu dia belok itu ini dulu itu lurus lagi. Nggak sadar Bu? Nggak sadar ya Pak? Jangan tidur. Nih kita lihat nih di sini. Oh tujuan pembelajaran dulu ya, di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Boleh dibacain Mila? Boleh Bu. Yang pertama itu identifikasi vektor nyata, yaitu mengenali komponen vektor pada fenomena sehari-hari seperti angin dan kecepatan pesawat. Selanjutnya ada urai vektor ke arah x dan y, menghitung besar komponen vektor pada sumbu horizontal px dan vertikal y menggunakan cos dan sin. Dan selanjutnya ada tulis notasi vektor, yaitu menuliskan vektor dalam bentuk komponen i dan y serta menentukan besar besaran. Oke, tujuan pembelajaran kita ada 3 ya di sini. Nah sebelum itu kalian lihat di sini ada fenomena crosswind landing. Jadi di sini ada pesawat yang mau landing, yang mau mendarat, tapi ternyata di samping itu ada angin. Nah menurut kalian, apakah pesawat itu akan terus bergerak lurus? Coba dibayangkan dari gambar. Nggak kebayang. Belum kebayang soalnya belum pernah naik pesawat. Oh nggak kebayang. Oke kita lihat Yeay. Jack. Nah itu kan angin tuh yang putih. Kalau misalnya dia tetap lurus, nanti si pesawatnya akan keluar dari jalur. Makanya dia di keadaan melawan si angin dulu supaya nggak keluar dari sini. Kayak gini. Nah, ini dia nih yang aslinya. Tuh, kebayang? Jadi kalau misalnya pesawat tetap lurus pas ada angin kencang itu gimana? Berarti Kalau dari jalur. Iya, kalau dari jalur itu kecelakaan. Nah, di sini kita lihat lebih jelasnya ya. Di gambar yang pertama itu dilihat kan kalau misalnya si pesawat tetap lurus saat ada angin itu nanti dia akan ini ke keluar jalur. Sedangkan kalau misalnya dia melawan si anginnya itu dia akan kayak gitu kayak tadi. Jadi kalau misalnya ngelihat pesawat yang parkirnya kayak gitu pas mendarat itu tuh bukan si pilotnya nggak bisa mengendarai pesawat ya, tapi itu adalah itu adalah contoh crosswind ya, atau arah atau angin dari samping. Jadi si pilotnya ini dia melakukan manuver. Ada yang tahu manuver itu apa? Nggak tahu. Manuver itu adalah tindakan si pilot pesawatnya itu agar menghindari. Bukan. Manuver itu adalah tindakan pilot pesawat. Si pilotnya itu merubah arah si pesawatnya ini biar ngituin si angin gitu. Menghindari angin. Iya, menghindari angin gitu supaya tidak terjadi kecelakaan
Jadi di ini kita lihat di sini yang panah warna biru itu adalah mesinnya, mesin yang mendorong si pesawat ke depan, sedangkan anginnya itu yang mendorong ke samping. Nah, kan roda ini bekerja bersamaan, itulah yang disebut dengan Vektor. Jadi hari ini kita belajar vektor. Sekarang kita rumuskan masalah dulu. Tadi kan udah lihat itunya, ya, udah lihat apanya, kenyataannya kan. Sekarang gimana sih menentukan besaran komponen vektor kecepatan angin pada sumbu x dan sumbu y jika diketahui besar dari sudutnya. Kalian tulis hipotesis kalian dulu di LKS ini. Satu kelompok. Enggak, berkelompok ya. Dibagi dua. Jadi hipotesisnya ada di satunya lagi. Nah itu kan ya. Ditulis dulu bagaimana hipotesis kalian. Semakin besar sudutnya maka komponen fx-nya akan semakin apa besar. Ditulis aja di situ, nanti kita buktikan. F-nya semakin kecil. Nah, karena tadi kita lihat bahwa si pesawat itu kita lihat di sini pesawat kan menghasilkan itu ya segitiga siku-siku, maka dia menghasilkan rumus seperti ini karena menggunakan trigonometri. Berarti itu rumus trigonometri. Ya kan itu kan kalau misalnya ini adalah arah pesawatnya yang tadi kan. Nah ini landasannya yang disebut dengan fx sumbu x, kalau ini sumbu y. Iya, oke. Nah kalau misalnya trigonometri itu kan menghasilkan rumus itu. Kalau misalnya mendatar itu berarti si x sama dengan 3 cos 3x. Pakainya V karena ini bukan gaya, ini kan sebuah pesawat. Jadi pakainya V-nya caranya apa ibu? VF apa? VF apa? V itu bu. Mana? Oh ya VF. Oh iya, terima kasih Nah ini ya, ini rumus ini akan kita gunakan untuk membuktikan masalah pesawat. Nah ini ada contoh soalnya. Jika pesawat itu menghadapi angin 20 knot dengan sudut 30 derajat, maka kita menggunakan rumus yang ini. Jadi kita masukkan ininya. Ininya 30 derajat kan. Pas 30 derajat berapa? Ya, atau ini ya, menghasilkan 17,3. Paham tidak? Tidak. Paham bu. Oke, kalau paham langsung aja kita ini. Jadi untuk mengerjakan APD-nya itu ada aturannya tuh. Kita harus mengamati video tadi, diamatin kan? Udah, terus kalau udah gambar itu yang tadi sudut X sama Y Gimana gambarnya? yang di awal itu. Bagian yang kotak-kotak itu ya? Iya, itu digambar tadi pas kalian yang pesawat itu gimana arah X sama Y-nya. Terus yang kedua buka simulasi pack-nya, ayo buka. Berkelompok satu laptop nggak pak? Loading bu, pokoknya. Bentar bu, pokoknya. Mana pack-nya?
webnya maksudnya. Iya. Jadi kalian hitung di sini kan, di sini menggunakan si itunya petnya. Kalau yang tabel ini kalian hitung sendiri bisa semus yang saya ajarkan itu. Ya silakan dikerjakan. Berapa itu? 20. 20. Yang apa bang? 20 ini 20. Ya coba gimana? FX-nya ya FX ini kan hasil kan Bu. FX-nya 14,1, DE-nya 14,1. Kenapa bisa sama? Karena sifatan ada sih kan ini di tengahnya. Ya, X dari ini. Dua-dua. Kalau sudah digunting, kalau 30 sudah kita turunin sampai ini 30. Jadi X-nya 14,3, D-nya 10. Ya sama. Kalian kan hitung yang pembuktian ini juga, yang menggunakan hitungan mudah dan menyatunya. Oke, kalau sudah. Nah, ini jawaban kalian sama atau enggak? Sama. Kan di situ ada semakin besar sudut, maka efeknya makin besar dan efeknya makin kecil. Kenapa kira-kira? Karena semakin besar sudutnya semakin mendapati FX-nya dan Ya, semakin betul. menjauhi FY-nya. Ya, terima kasih Ken. Selanjutnya di ortopedi ada hitungan data ya. Setelah kalian menghitung pet dengan ini, ya dengan rumus, apa yang terjadi pada kecepatan horizontal jika sudut pendaratan diperbesar? Gini. Ini boleh jawab? Semakin besar sudutnya, maka tingginya semakin besar sudut katanya, maka PY ini semakin besar, PS ini makin kecil. Nah, jadi peningkatan sudut ini menyebabkan orientasi travel ini semakin mendekati sumbu vertikalnya. Jadi nilai sinus yang nilai sin itu mempresentasikan komponen X-nya dan akan memperbesar. Nah, sifat sinus itu yang si F-nya. Pada sudut berapa nilai FY mencapai maksimum? Apa artinya bagi gerakan fiksal? FY maksimum. Ya, Najwa mau jawab? Nilai FY maksimum terjadi saat sudutnya itu 90 derajat. Artinya sebelum patahan dari arah vertikal atau samping dan nggak ada komponen ke depan sama sekali. Jadi FX-nya itu 0. Nah, buat pesawat berarti yang terdorong ke samping itu cuma sama angin tanpa maju ke depan, jadi jelas gak mungkin mendarat dengan baik karena rumus tetap punya komponen Iya, oke, terima kasih. Yang nomor 3 boleh maju untuk notasi dan J. Ayo Farnas, boleh maju. Itu kan tadi kalian sudah ketemu tuh yang percobaan nomor 2-nya. Tinggal masukin I dan J-nya aja. Habis waktunya. Habis waktunya. Oke, ini bisa dilihat ya analisis nilai vektornya di sini. Oke, bisa. Habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.